Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titiya Priyambudi dari kelas DPFA dengan NIM A01124002. Di sini saya ingin membuat video mengenai pivot table dalam bentuk diagram kolom, line, dan pie. Yang pertama, mendownload salah satu data dari beberapa data dari bulan Januari sampai bulan Desember. Di sini saya mengambil data dari bulan Februari. Yang pertama, kita lakukan insert. Yang kedua, kita klik table. Nah, lalu kita klik insert lagi. Kita buat pivot table. Lalu kita klik OK. Muncul di set baru. Di sini kita ingin mencari penjualan produk tertinggi. Data penjualan produk tertinggi, yang pertama kita masukkan status pembayaran di filter. Lalu kita masukkan produk di row. Nah, lalu yang terakhir value, kita masukkan jumlah. Nah, setelah itu kita klik data, kita klik insert, lalu kita klik pivot tab chart dan pilih kolom. Kita ganti di sini dengan total penjualan. Produk oke. Lalu yang kedua, kita ingin mencari perkembangan penjualan dari hari dalam satu bulan. Kita klik set 1, lalu kita klik insert, kita klik pivot table, lalu from table orange, kita klik OK. Di sini filternya kita masukkan produk dan kota tujuan. Lalu value-nya tetap ya, kita klik jumlah, rows-nya, tanggal, karena kita di sini kita ingin mencari tren penjualan per hari dalam satu bulan. Jadi di sini kita masukkan tanggal penjualan. Nah, lalu kita buat pivot chart-nya, kita klik insert, lalu kita klik pivot chart. Yang bagian lain kita bisa ubah di sini. Lalu oke. Lalu yang ketiga, kita ingin mencari perbandingan total penjualan kota terbesar dalam persentase. Kita klik insert, klik pivot table, from table orange, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita masukkan yang filter kota tujuan. Yang kedua, kota tujuan masuk di row karena kita ingin mencari total penjualan terbesar di beberapa kota. Jadi row-nya kita masukkan kota tujuan. Filternya kita pakai produk. Nah, di value kita masukkan total penjualan. Oke. Tidak lupa kita ganti total penjualan ini dengan rupiah. Klik OK. Selanjutnya kita akan menjadikan satu set
dalam bentuk dashboard dengan satu kontrol, gunakan slider dan timeline untuk ketiga diagram. Jadi yang selanjutnya kita buat set baru, kita kasih nama dashboard. Oke, sini kita kasih judul data, penjualan, kita kasih warna. Oke, selanjutnya kita mengambil P4 chart dari total penjualan produk kita. Oke, copy dulu, lalu kita masukkan ke dashboard. Yang kedua kita masukkan juga yang ketiga juga. Oh, ini dia. Yang ketiga kita bikin before chartnya. Nah, ini kita klik. Oke. Nah, lalu kita setelah mengcopy tiga ini, kita masukkan slider. Lalu kita masukkan slider. Nah, tujuan dari slider ini yaitu untuk memfilter data tanpa membuka drop down di pivot table, dan untuk membandingkan penjualan berdasarkan kategori tertentu. Jadi kita pilih yang ini, kita cari, yaitu ingin mencari total produk penjualan yang tertinggi. Jadi kita pilih produk, lalu kita pilih total penjualan dan kota tujuan. Oh, ini oke, kita edit. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan timeline. Nah, timeline ini digunakan untuk memfilter khusus dari bulan, hari bulan, tanggal, tahun maupun kuartal, untuk memudahkan kita mencari tren penjualan dari waktu ke waktu. Nah, timeline ini harus sesuai format date, bukan teks. Jika timeline ini akan terbaca. Untuk mengatasi timeline yang seperti itu, kita yang pertama kita klik tanggal penjualan, kita klik data, next to column, kita next, lalu kita pilih get. Nah, di sini ada finish. Oke. Setelah kita merubah dari teks ke tanggal, kita kembali ke dashboard, lalu kita klik insert online, lalu kita pilih tanggal penjualan. Di sini kita ingin mencari data penjualan per hari dalam satu bulan. Jadi di sini kita klik, lalu kita klik report connect,
Manfaat dari report connecting yaitu untuk menghubungkan tiga pivot table ini, tiga diagram ini agar saling terhubung. Jangan lupa klik OK. Di sini kita bisa menganalisis dengan menggunakan slide kota dan timeline hari. Nah, tidak seperti ini menunjukkan bahwa total penjualan produk tertinggi yaitu produk nakas, sedangkan terendah adalah produk dari meja kayu dan cermin hias. Sedangkan di diagram tren ini menunjukkan tren peningkatan penjualan pada tanggal 4 di tanggal 4 bulan 2 dan penurunannya di tanggal 13. Kita cek di tanggal 13. Bisa dilihat di tanggal 13 ini hanya terjual 8 unit saja, sedangkan di diagram tapi memperlihatkan bahwa kota Jakarta memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan. Tujuan pivot table itu sederhananya meringkas dan menganalisis data yang besar supaya jadi mudah dibaca dan dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini saya akan memberikan tutorial mengenai Power Query yang meliputi penjelasan singkat tentang Power Query. Apa itu Power Query? Jadi Power Query adalah fitur di Microsoft Excel yang digunakan untuk mengambil, membersihkan, menggabungkan, dan mengelola data secara otomatis sebelum data dipakai untuk analisis pivot table atau dashboard. Dan ini saya akan mengambil data dari bulan Januari sampai bulan Desember. Untuk langkah-langkahnya yaitu kita masuk ke data dan klik get data, lalu kita ke from file, kemudian kita ke from folder, kemudian diklik. Ada from folder, kita cari folder yang sudah kita save ke data kita, lalu kita open. Lalu kita klik combine dan kita klik combine dan transform data. Oke, ini sedikit lemot. Kemudian lalu kita ke free file dan kita pilih yang 12 sheet data. Kita ada 12, terus kita klik sheet, lalu oke. Kemudian kita klik ke editor query, kita hapus data yang tidak terpakai. Klik cari di sini, kita hapus dulu data yang mau difilter. Dan ini hanya ada 3 yang akan kita pakai. Lalu selanjutnya kita rename tanggal penjualan menjadi bulan.
Lalu kita ke pojok kiri, kita ganti ke data date. Terus selanjutnya kita klik lagi, yang ini kita ganti ke decimal number. Ini decimal number. Lalu selanjutnya juga sama, kita ganti ke teks. Lalu selanjutnya kita transfer klik pada bulan, terus kita transform ke month, kita klik ke number of, terus selanjutnya juga sama, kita blok semua, lalu klik kanan, terus kita ke grup, dan kita hapus total penjualan, kita ganti di new column, kemudian kita tulis total penjualan dan kita ganti ke max pada operation. Pada kolom juga kita ganti total penjualan, lalu kita oke. Pada total penjualan ada anak panah ke bawah, kita klik, lalu kita sort descending. Nah, pada tahap ini kita akan tahu kota-kota tujuan yang paling atas dan yang paling bawah. Oke, selanjutnya kita langsung aja kita klik ke close and load. Nah, setelah kita ke close and load, di sini kita bisa melihat setelah tahap close and load data akan muncul dan data kota tujuan yang tertinggi dan pesanan tertinggi pada bulan sudah ditemukan. Jadi pesanan paling besar berada pada bulan Agustus dan kota yang memiliki pesanan tertinggi adalah kota Makassar. Sekian kesimpulan dari Power Query, yaitu dari Power Query ini adalah merupakan fitur di Microsoft Excel yang berfungsi untuk mengambil, membersihkan, mengolah, dan menggabungkan data secara otomatis sebelum dilakukan analisis dengan Power Query. Proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan rapi, menjadi konsisten dan minim kesalahan, serta dapat disimpan dijalankan ulang melalui fitur refresh. Oleh karena itu, Power Query sangat membantu dalam menyiapkan data yang siap digunakan untuk pivot table di grafik maupun dashboard analis. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.